Hai semuanya, ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik soal seni bersama Iin Ainar Lawide. Obrolan saya di episode ini agak sedikit melankolis dan sendu. Saya mau ngajak kalian mengenang Glenn Fredly yang bukan hanya seorang musisi. Glenn Fredly menapaki karir bermusiknya sejak 1995. Ia juga kerap terlibat aktivisme sosial, mulai dari kebebasan berekspresi hingga soal lingkungan. Di tahun 2013, sebuah konser yang digelar tepatnya di Hard Rock Cafe Bali, Glenn menunjukkan solidaritasnya kepada gerakan masyarakat yang menolak reklamasi Teluk Benoa. Glenn yang dilahirkan di Jakarta 30 September 1975 ini meninggalkan seorang istri bernama Mutia Ayu dan seorang putri. Beberapa karyanya mewarnai belantikan musik di Indonesia, seperti album Happy Sunday di tahun 2017, kemudian setahun berikutnya merilis Private Collection, kemudian ada Love Volution di tahun 2010, kemudian di tahun 2012 merilis album Luka, Cinta, dan Merdeka, sampai pada Romansa ke Masa Depan di tahun kemarin 2019. Dalam dunia musik, sumbangsinya tak terbatas lagu. Glenn ikut bagian dalam penolakan rancangan undang-undang atau RUU permusikan yang ditujukan untuk kesejahteraan para musisi. Namun, DPR RI akhirnya mengurungkan niat pembahasan RUU tersebut. Glenn pun menyampaikan kekecewaannya kepada tim perumus. Menurut dia, 50 tahun musik Indonesia yang kelewat itu adalah penghitungan dan pengelolaan industrinya. Ada yang di depan sekarang hanya bisnisnya aja. Ini bikin gap makin besar antara musisi sejahtera dan tidak. Nah, ini yang bikin apatisme musisi terbentuk dengan sendirinya. Maka ada kesan elitis. Kalau ada bahasa termarginalkan, Glenn menurutnya nih ya, masuk ke bagian itu. Masalah keberimbangan kontrak yang masih Glenn perjuangkan juga sampai sebelum ia meninggal. RUU permusikan tidak bisa lepas dari sosok Glenn. Bersama rekan musisi lainnya, ia adalah salah satu orang di balik lahirnya gagasan tersebut. Glenn adalah salah satu musisi yang begitu bersemangat atas lahirnya RUU permusikan ini. Ia ingin industri musik di tanah air punya payung yang jelas di mata hukum. Sayang, isian RUU permusikan dirasa tak sejalan dengan musisi kebanyakan. Gerakan penolakan pun muncul. Namun penolakan itu bukan berarti RUU permusikan bakal dihapus selamanya. Musisi yang tergabung dalam koalisi nasional tolak RUU permusikan ingin isian di dalamnya direvisi sehingga bisa benar-benar menjadi payung bagi mereka. Membayangkan kesejahteraan musisi itu menjadi prioritas seorang Glenn Fredly. Sayang, usahanya belum berbuah hasil karena Glenn telah mendahului kita semua. Glenn ini merupakan musisi yang berada di barisan terdepan untuk tata kelola musik, termasuk mensejahterakan musisi. Kita benar-benar kehilangan seorang musisi yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemajuan musik di tanah air. Lagunya kan selalu abadi. Oh iya guys, jika kalian ingin menggunakan lagu-lagu dari almarhum Glenn Fredly ini, wajib minta izin hak ciptanya ke Bumi Entertainment. Coba kalian bisa follow, ceknya IG-nya, silahkan cek di @bumi-entertainment. Ini adalah official Glenn Fredly Management. Jadi kita harus menghargai karya cipta, hak cipta orang lain. Well, sedih-sedihnya udah ya. Setelah dengerin episode ini, bolehlah karaokean 1-2 lagu Bung Glenn sebagai pengobat rindu. Tapi bukan karena kamu lagi sedih menunggu. Kita ketemu di episode Ngobras berikutnya yang lebih up to date, fresh tentunya. Always listening and making happy. Well, saya Iin pamit. Bye-bye.